Halo teman-teman semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 dari kelas akuntansi 1A akan mempresentasikan materi tentang PDA atau Personal Digital Assistant. Di sini saya tidak sendiri. Saya Vivi Arvianda bersama rekan saya Fitria Laili Nurmayasari. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Untuk yang pertama yaitu pengertian PDA. PDA sendiri adalah sebuah alat elektronik yang berbasis komputer dan berbentuk kecil, serta dapat dibawa kemana-mana. PDA ini pada awal mulanya digunakan sebagai pengorganisir pribadi. Setelah berkembangnya zaman, kemudian bertambah sekali banyak fungsi kegunaan, seperti kalkulator, penunjuk jam dan waktu, permainan komputer, pengakses internet, penerima dan pengirim surat elektronik atau yang biasa disebut email, penerima radio, perekam video, dan pencatatan memo. Untuk yang selanjutnya yaitu sejarah PDA. PDA pertama kali muncul pada tahun 1986 dengan diluncurkannya The Patient Organizer 2. PDA pertama ini berbentuk seperti komputer genggam yang dilengkapi dengan keyboard dan layar yang kecil. Ditambah dengan adanya fitur-fitur dasar seperti alarm, jam, kalender, kalkulator, serta telepon. Bisa disimpulkan, PDA pada saat itu adalah penggabungan antara telepon genggam dengan PC. Kemudian, pada tahun 1993, Apple meluncurkan produk Newton Messenger Pad dengan fitur yang lebih lengkap daripada sebelumnya, seperti tambahan catatan digital, agenda, dan lain-lain. Fitur dari Newton inilah yang belakangan dijadikan aplikasi standar untuk PDA, termasuk layar sentuh yang sangat sensitif dan slot memori eksternal. Namun, pada tahun 1998, Apple menghentikan produksi Newton karena bentuknya yang terlalu besar, harganya yang mahal, serta penggunaannya yang rumit. Setelah itu, pada tahun 1996, Palm Pilot memperkenalkan Palm Computing dengan harga yang lebih murah, bentuk yang muat di saku, dan menggunakan baterai A3, sehingga lebih efisien dan mudah digunakan. Lebih jauh, produk ini memiliki kapasitas memori yang lebih besar untuk menyimpan data kontak, catatan, dan agenda. Kemudian, masih di tahun yang sama, tetapi pada bulan November, Microsoft mulai meluncurkan Windows CE, yang kemudian diadopsi oleh sejumlah perusahaan komputer seperti HP, Casio, Compaq, dan lain-lain. Perkembangan terkini, PDA lebih sering digunakan sebagai sarana komunikasi nirkabel. Fitur yang ditawarkan juga saat ini lebih mengacu untuk menunjang gaya hidup konsumen sebagai pengguna internet. Selanjutnya yaitu sistem kerja PDA. Sebagai komputer genggam, PDA memiliki prosesor dan sistem operasi layaknya komputer biasa. Sistem operasi ini merupakan peranti lunak utama pada PDA. Cara kerjanya sebenarnya hampir sama dengan sistem operasi pada komputer seperti Windows XP, Mac OS, tetapi hanya didesain khusus untuk PDA. Di sini terdapat dua kesamaan sistem operasi pada PDA, yaitu Palm dan Pocket PC atau Windows Mobile. Keduanya bekerja dengan program piranti lunak yang berbeda. Jadi, walaupun berisikan banyak dokumen seperti gambar, musik, dan lainnya yang bisa dipakai, namun tidak pada pemrograman. Pada penyimpanan data tanpa kartu memori, disimpan dalam RAM dengan ukuran puluhan megabyte, sedangkan sumber energinya berasal dari baterai atau yang dulunya A3 isi ulang. Selain itu, bisa juga digunakan adaptor yang disambungkan ke stop kontak AC. Selanjutnya yaitu kegunaan PDA. Untuk kegunaan PDA yang pertama yaitu telekomunikasi. Pada awalnya, PDA tidak memberikan fasilitas telepon, melainkan hanya sebagai agenda, fax, dan penyimpanan digital. Namun, seiring perkembangannya, PDA bukan hanya berfungsi sebagai agenda digital, tetapi juga sebagai telepon genggam. Selain itu, PDA dilengkapi dengan berbagai aplikasi seperti wireless, Bluetooth, internet, dan lainnya, sehingga mampu terkoneksi secara LAN atau daring. Untuk kegunaan PDA yang kedua yaitu informasi.
Sebagai komputer genggam, PDA mempunyai akses terhadap informasi melalui jaringan internet. Informasi tersebut mencakup kesehatan, olahraga, berita, gejala alam, dan lain sebagainya. Kegunaan PDA yang ketiga yaitu pendidikan. Bagi beberapa lembaga pendidikan, pada saat proses pembelajaran PDA diperbolehkan untuk dipakai di dalam kelas. Misalnya, untuk mencatat dengan sistem digital. Dengan adanya PDA, kesalahan-kesalahan ejaan dapat diperbaiki serta dimodifikasi menjadi lebih menarik. Pendistribusian bahan-bahan pelajaran juga dapat dilakukan dengan mudah berkat bantuan infrared dan Bluetooth yang tersedia pada fitur PDA. Untuk kegunaan PDA yang keempat, yaitu olahraga. Piranti genggam ini juga bisa digunakan untuk membantu kemudian dalam berolahraga. Sebagai contoh, dengan adanya aplikasi pengukur cuaca yang bermanfaat untuk pemain golf dan peselancar. Kemudian adanya aplikasi pengukur cuaca yang berguna untuk memperkirakan keadaan cuaca ketika akan berolahraga atau berpergian. Selanjutnya, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Fitria Laili Nurmayasari. Selanjutnya, fitur-fitur pada PDA. Yang pertama, layar sentuh. Semua PDA menggunakan fitur layar sentuh sensitif dalam pengoperasiannya. Hal ini dikarenakan fitur PDA yang banyak mengharuskan dia untuk memiliki layar yang besar. Apabila ditambah dengan papan ketik, maka akan membuat bentuknya semakin besar dan tidak lagi efisien. Maka dari itu, teknologi layar sentuh digunakan sebagai tombol pintas. Layar sentuh dioperasikan dengan menggunakan stylus atau pena khusus. Terdapat 3 cara memasukkan teks. Yang pertama, menggunakan papan ketik virtual yang secara otomatis akan muncul pada layar sentuhnya. Yang kedua, menggunakan papan ketik eksternal yang dikoneksikan melalui USB atau Bluetooth. Yang ketiga, menggunakan kemampuan pengenalan huruf atau kata. Caranya dengan menuliskan huruf atau kata pada layar sentuh yang kemudian akan diperbaiki secara otomatis oleh sistem yang terdapat pada PDA. Yang kedua, GPS. GPS atau Global Positioning System merupakan fitur yang disediakan untuk mengetahui posisi di mana si pengguna berada. GPS juga digunakan untuk mengetahui arah lokasi dan mata angin. GPS biasanya digunakan untuk penjelajahan alam terbuka. Namun kini fitur GPS sudah ada dalam PDA sehingga orang-orang tidak perlu membeli alat GPS sendiri yang lebih mahal dan tidak efisien. Yang ketiga, permainan. Permainan sederhana seperti kartu, bongkar pasang, dan beragam lainnya mampu membunuh kebosanan pengguna saat sedang tidak melakukan pekerjaan. Beberapa jenis PDA bahkan telah menyediakan permainan-permainan ini langsung. Selanjutnya, PC Pocket. PDA memiliki kemampuan yang hampir setara dengan komputer yang ada di rumah kita sehingga PDA juga dapat disebut sebagai komputer saku. Sebagaimana komputer, kita bisa menambah, mengurangi, memperbaharui, dan merubah pengaturan dengan tujuan meningkatkan performa dan kinerja PDA itu sendiri. Koneksi nirkabel. PDA saat ini memiliki aplikasi nirkabel untuk terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi melalui web browser. Selanjutnya ada agenda. Dengan tambahnya fitur-fitur baru, bukan berarti fitur-fitur lama dihapuskan. Fungsi awalnya yang sebagai asisten agenda digital tetap menjadi fitur yang paling banyak digunakan, terutama oleh pembisnis. Pengguna PDA ini memasukkan jadwal kegiatannya agar nanti bisa diingatkan oleh alat bantu pengingat. Memori. Kemampuan PDA saat ini untuk melakukan berbagai hal didukung oleh tersedianya kartu memori yang mencapai ukuran GB. Pengguna PDA bisa menambahkan berbagai macam fitur yang diinginkan tanpa harus takut pada keterbatasan memori. Selanjutnya, LAN. LAN atau Local Area Network adalah fitur penting yang harus dimiliki sebuah komputer saat ini. Sesama pengguna PDA bisa bertukar informasi, aplikasi, dan data dengan menggunakan fitur LAN. LAN bisa diaktifkan dengan menggunakan kabel infrared, Bluetooth, dan wireless. Selanjutnya, SURL. SURL atau surat elektronik biasanya hanya bisa diakses dengan menggunakan fitur tertentu. Namun pada sistem PDA, SURL dapat diakses seperti layaknya pesan biasa, sehingga membantu pengguna mendapatkan informasi lebih cepat daripada harus repot membuka web browser terlebih dahulu. Selanjutnya, hiburan. PDA kini bisa digunakan untuk memutar
cara televisi, penampilan foto, dan mendengarkan radio. Selain itu, PDA juga dilengkapi dengan pemutar musik yang menambah kesempurnaan alat ini. Ada juga kamera. Beberapa tipe baru PDA dilengkapi dengan fitur kamera dan pemutar video. Resolusi gambar bervariasi tergantung pada jenis PDA dan merek tertentu. Dilengkapi dengan kemampuan untuk memperbesar dan memperkecil gambar serta efek animasi. Yang terakhir, sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan salah satu fungsi penting dari sebuah PDA untuk dapat menghubungkannya dengan komputer. Dengan fitur ini, kita dapat memperbaharui informasi data yang tersimpan pada peranti lunak seperti Microsoft Outlook atau ACT ke dalam PDA. Sinkronisasi pada data ini dapat memastikan bahwa PDA memiliki data kontak akurat, pengingat janji, dan surel. Fitur ini juga membantu mencegah hilangnya data informasi yang tersimpan pada perangkat jika kasusnya dicuri, hilang, atau rusak. Keuntungan lainnya adalah dapat memasukkan data ke komputer dalam waktu lebih cepat daripada menggunakan perangkat manual lainnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.